bolehkah anak seorang perempuan memandikan daripada jenazah ayahnya? Nah, di sini banyak diterangkan idza matatil mar'atu ma'ar rijali laisa ma'ahun imra'atun khairuha warrajulu ma'an nisa'i laisa ma'ahunna rajulun khairuhu fa innahuma yuyamamanin wa yudfananin wa huma bimangzilati man lam yajidil ma'i. Jadi diterangkan di sini adalah apabila seorang perempuan idza matil mar'atu, apabila seorang perempuan meninggal ya, dan di antara kaum laki-laki, sedangkan di sana, nah di sini sedangkan di sana laisa ma'ahum, tidak ada perempuan lain selain perempuan ini. Jadi imra'atun khairuha wa rajulu ma'an nisa'i, sedangkan di situ keadaannya adalah orang laki-laki semua. Nah, perempuan meninggal mati, keadaan kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada gitu. Tapi kan untuk menanggulangi ini semua, keadaan perempuan meninggal dunia adanya adalah hanya kaum laki-laki. Maka, nah di sini diterangkan maka keduanya ataupun laki-laki yang meninggal, tapi di situ adanya hanya seorang perempuan. Nah, maka apa? Wajafunani, wayadfanani. Nah ya wayud fanani wa huma bi manzilati malam ajidal ma'i, dan tidak menemukan, maka keduanya itu ditayamumkan. Nah cukup ditayamumkan, jadi enggak dimandikan ya, ditayamumkan lalu apa dikubur. Maka keduanya disamakan dengan orang yang tidak mendapatkan air itu, walaupun di situ ada air ya. Anda pahami, walaupun nemu air banyak, tapi yang meninggal ini si fulan laki-laki, dan di situ keadaan keluarganya tidak ada, istrinya pun tidak ada, yang ada di situ adalah para kaum hawa, seorang perempuan. Nah maka di sini dianjurkan untuk ditayamumkan saja, dan sebaliknya jika perempuan yang meninggal juga sama, toh tidak ada perempuan lain. Nah ini nggak menutup kemungkinan loh kan gitu. Ya, enggak menutup kemungkinan mungkin tidak tempat kita, di tempat lain mungkin ada gitu, walaupun jarang. Nah ini juga sama. Maka para lelaki itu harus menayamumkan, hanya ditayamum. Habis itu dikubur, dari sholat dikubur. Ya, ditayamumkan. Nah, kalau di sini ya, ditayamumkan, yuyamamani, fayudfanani, wa huwa bimazilati malam yajidal ma'i. Disamakan dengan orang yang tidak menemukan air. Maka di situ menyolatkan pun ya, atau menayamumkan pun nggak boleh megang. Tuh, nggak boleh dipegang. Ini pun harus dipegang, harus pakai sarung tangan. Yang penting ada hujahnya, ada hujah, ada aling-alingnya. Nah itu. Jadi sama juga. Jadi orang yang menayamkan perempuan ini adalah laki-laki mahramnya. Itu bila terjadi. Jika tidak ada laki-laki mahramnya, maka ia ditayamumkan oleh laki-laki lain. Itu kalau ada suaminya. Tapi di sekelilingnya semua laki-laki, kan gitu ya. Di semua laki-laki. Di sini terangkan dari Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang. Rasulullah datang menemui ya, Rasulullah datang setelah mengurus jenazah si sahabat ya, dibagi. Kala itu ada kepala yang merasa pusing, maka berkata, aduh kepalaku, kata Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan kepalaku ini lebih sakit, sementara sakitmu itu tidak membahayakan. Seandainya engkau meninggal sebelumku, kata Rasulullah, maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian menyalatimu, lalu memakamkanmu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah ini Rasulullah gitu. Jadi kalau emang itu yang lebih afdol adalah memandikan jenazah itu dari pihak keluarga yang tahu sunnah-sunnah lah. Ada mbah kaum misalnya. Nah, ini makanya kembali lagi pentingnya kita belajar hukum-hukum Islam, syariat Islam, pentingnya kita mengaji di majelis taklim. Ya ini pentingnya ini. Dikala ada keluarga kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita meninggal, maka dari keluarga, anak, cucu itulah yang dianjurkan lebih dahulu untuk memandikan
jenazahnya. Ya maka harus tahu sunahnya. Ya sendadanya belajarlah sama sama Pak Kaum, mungkin sama orang ahli-ahli fikih, ahli agama di bidangnya, ahli mengurus jenazah. Nah, ini harus bisa. Itu ya. Makanya Pak, ya, jadi intinya adalah seorang suami istri boleh memandikan jenazah satu sama lainnya. Jadi diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut dalam hukum. Asalnya diperbolehkan. Jadi anak juga memandikan sang ayah itu diperbolehkan. Yang penting dalam keadaan tertutup. Makanya cukup keluarga saja, mungkin anak dan anak gitu ya. Nah, cuma tetap masalah aurat yang terpenting harus tetap ditutupi. Nah ini. Jadi boleh. Dan sebaliknya pun orang tua bagaimana memandikan jenazah anaknya. Nah ini kita pakai yang ringan-ringan aja gitu ya. Jangan dipersulit gitu. Kalau orang lain kita harus ngomong lah. Apa bedanya kalau orang lain yang memandikan, bahkan di situ beda mahram. Mending keluarganya sendiri yang memandikan, anaknya, cucunya. Ya, kalau anaknya yang meninggal ya bapaknya, orang tuanya, saudaranya yang masih berhubungan saudara. Nah itu boleh. Ya, maka disahkan untuk memandikan jenazah daripada ayah, ibu ataupun sebaliknya dibolehkan karena tidak ada hukum yang melarang. Ataupun apa? Yang penting masih berhubungan darah. Ini lebih baik, lebih afdol daripada kita memandikan apa? Menyuruh orang lain untuk memandikan. Nah ini ya. Nah ini, adapun menurut Imam Syafi'i, apabila di antara mereka ada laki-laki mahramnya, maka wajib mandikan sang perempuan ini bagi laki-laki mahramnya. Ingat, apa masih ada suaminya? Nah itu bahkan menurut Imam Syafi'i di sini wajib memandikannya seorang suami itu kalau masih punya. Nah, ya. Sama dengan laki-laki, bagi laki-laki dalam hal aurat dan khalwat tetap. Makanya jangan sampai memandikan jenazah dengan cara di tengah-tengah lapangan, bahkan di tengah-tengah latar, di tengah-tengah halaman, dilihat orang banyak, terus auratnya bagaimana itu? Ini banyak di sini nih hal yang sepele seperti ini. Nah ini harus segera ditutupi. Mandikanlah di tempat yang sepi, entah itu di dalam kamar mandi yang agak lebar ataupun carilah tempat di dalam. Jangan sampai terlihat banyak orang. Nah ini aurat ini yang dijaga, nih yang penting auratnya ini yang penting ya. Ini harus benar-benar dijaga. Ya, nggak mau perempuan maupun laki-laki sama saja, sama pentingnya aurat tuh. Gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati itu ya.